Gak asal mudik aja, kan pemerintah juga bilang tetap patuhi protokol kesehatan. Biasanya motor-motor banyak, dalamnya ada orang. Aku pernah juga. Jadi mudik, aku pernah mudik. Kamu pernah mudik 4 orang gitu? Iya. Pristi Tim, balik lagi sama gue Lia dan juga Asfar. Halo teman-teman, welcome back. Oke, welcome back ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue mau ingetin lagi, kita punya portal berita, jangan lupa kunjungi untuk update berita-berita yang ada di nasional maupun juga internasional. Ada di peristiwa24.com dan juga semua media sosial yang kita punya, ada Instagram, Facebook dan juga Snack Video. Selamat berpuasa Asfar. Asfar masih puasa? Masih dong, masih strong. Kita harapin juga teman-teman puasanya lancar ya, nggak ada bolong-bolongnya ya. Asfar pernah bolong nggak sih? Belum lah. Belum. Belum berarti nggak, nanti mungkin nanti ya. Ada ya, ada tapi kesempatan jangan untuk sampai. bolong. Sejauh ini puasanya gimana? Ya puasa, tentu teman-teman juga mungkin yang menonton channel YouTube ini ada beberapa yang puasa gitu, ada yang menjalankan. Ada beberapa, berarti ada yang enggak dong? Ada juga yang jangan enggak. ngejudge dong. Oh iya benar. Tapi kan benar kan ada juga penonton Pristi Channel kan banyak sekali dong tentunya. Wow. Jadi kita harus beragam. Ada juga yang mungkin puasa, ada yang enggak gitu. Mungkin sejauh ini puasaku so far so good sih. Maksudnya kan kamu juga liputan juga kan? Iya, tapi mungkin ada beberapa yang aku tuh kayak lemes paling sekarang karena, juga lemes karena kali. nggak sahur kali kayak gitu aja. Udah berapa kali nggak sahur? Ya berapa ya? Banyak ya? Lumayan banyak. Tapi tetap puasa. Tetap puasa. Wow, luar biasa. Kan pahalanya di situ. Oke. Berarti nggak usah sahur tiap hari ya? Enggak lah. Kalau mau sahur mati. Asfar, kita nih mau bahas topik soal mudik. Nah, kamu ngerasa sih nggak sih perbedaan puasa kali ini dengan pemerintah membolehkan mudik dengan tahun-tahun kemarin? Ini kan udah masuk tahun ketiga pandemi ya. Iya. Dan nggak kerasa ya udah 3 tahun. Jangan kayak gitu dong. Nggak kerasa 3 tahun, tiba-tiba udah berapa tahun aja. Tapi kan kita menuju endemi. Amin. Ya kita harapin semuanya normal lah ya. Nggak ada kasus-kasus. Ya walaupun memang ada kasus tapi tidak semasif yang sebelum-sebelumnya. Mudik kali ini boleh. Gimana tanggapan kamu? Kamu seneng dong. Dan ini pasti kabar bahagia buat teman-teman yang Muslim, karena apalagi di Jakarta kan semua dari berbagai daerah kan. Pasti kalau mudik tuh Jakarta tuh kayak kosong gitu loh. Iya kan? Sekosong hatiku. Kamu tanggapannya gimana? Ya setelah 2 tahun pemerintah melarang mudik, setelah 2 tahun pemerintah gembar-gembor di rumah saja. Hashtag di rumah saja. Iya, pemerintah nggak boleh, pokoknya nggak boleh kemana-mana gitu. Ya udah, kayak pandemi juga masih berakhir, bahkan kan 2 tahun terakhir juga. Pandemi masih belum berakhir. Iya, maksudnya selama 2 tahun pandemi sebelum berakhir, pemerintah kayak kucing-kucingan tuh biasanya kalau mudik sama masyarakat. Bahkan kan ada penyekatan di beberapa titik ya, mungkin sampai jalur-jalur tikus juga dijagain tuh. Iya, dan sampai orang ngumpet-ngumpet di dalam kendaraan gede. Bahkan kayak lucu banget lucu ya sih. kan. Truk sapi pas dibuka dalam. ternyata ada orang-orang. Terus lucunya pernah aku ini liputan mobil motor yang biasanya motor-motor banyak, dalamnya ada orang. Maksudnya agak pengek banget ya. Sampai tadi kan kucing-kucingan sama pemerintah itu saking pengennya mudik ketemu keluarga gitu. Tentu tanggapan aku terkait mudik diperbolehkan di tahun ini pasti bakalan banyak disambut sangat antusias sama masyarakat, khususnya bagi kita anak rantau lah ya. Maksudnya bahkan udah dari kemarin kayaknya udah pada mudik. Iya, bahkan udah mulai mudik duluan. Nih aku juga kemarin udah mudik duluan. Iya kan. Iya, bener. Ya sebenarnya bagus sih. Maksudnya kan setelah 2 tahun gak dibolehin, berarti kita kembali lagi nih ke masa sebelum pandemi. Antusias orang-orang pada pengen balik sama keluarga, pengen kumpul sama keluarga, berkumpul sama saudara. Karena kan momen-momen lebaran ini bisa dikatakan ya kapan lagi kumpul, semuanya kumpul gitu. Kalau enggak yang ada acara kayak nikahan keluarga gitu. Karena lebaran ya salah satu hari raya terbesar lah di Muslim, khususnya ya di Islam, buat ada momen kumpul-kumpul keluarga gitu. Bisa
istilahnya ketika aku ngerasa sih perbedaan ketika aku sebelum bulan puasa kayak keluarga lebih deket aja. Maksudnya orang-orang kayak ngingetin buat ibadahnya atau ngingetin buat apanya gitu. Kayak sekarang pokoknya jangan lupa sahur, jangan lupa apa gitu, kayak ngaji, jangan tidur mulu, terawih gitu, sampai di pub ke fotoku ke grup gitu grup kan. keluarga ya. Iya. Tapi ya aku sangat menyambut antusias, tentu dong teman-teman dari penonton Prestige Channel juga pasti menyambut, karena kan setelah 2 tahun gak dibolehin, pemerintah malah sekarang memfasilitasi lagi tuh, kayak beberapa juga pemerintah ngasih mudik-mudik gratis lagi ya. Ya pastinya masyarakat seneng lah ya. Oke. Tapi yang pasti walaupun ini kabar baik, kabar bahagia buat perantau mungkin ya, nggak usah kucing-kucingan lagi. Tapi pasti ada sesuatu ya, ataupun ada hal-hal yang pasti harus diperhatikan. Nggak mudik, nggak asal mudik aja. Kan pemerintah juga bilang tetap patuhi protokol kesehatan. Ada juga vaksin booster yang harus dipenuhi. Makanya sekarang tuh kayaknya gerai-gerai vaksin tuh pada penuh semua, iya nggak sih? Iya. Bahkan kan itu jadi syarat soalnya. Iya. Jadi orang-orang sebenarnya vaksin booster itu karena cuma pengen mudik. Jadi kalau nggak mudik nggak usah vaksin. Sebenarnya nggak boleh kan? Karena kan ya tetap aja vaksin itu apa ya? Sebagai filter kita terhadap virus COVID-19. Iya, betul. Ya walaupun memang sekarang udah normal aja gitu, walaupun kita tetap pakai masker. Jadi kayak tapi tetap aja vaksin itu perlu, ya enggak? Betul sekali. Karena kan sebenarnya kesadaran untuk vaksin itu bukan karena mudiknya itu, ke kesehatan kita, kekebalan imun tubuh kita, seperti itu kali ya. Tapi menurut aku itu sebenarnya salah satu juga dorongan pemerintah untuk mensukseskan program dari pemerintah vaksinasi. Itu kan untuk menumbuhkan herd immunity di masyarakat itu kan, katakan cakupannya harus lebih banyak biar sekarang kasusnya juga gak meningkat lagi gitu. Ya harapannya semoga mudik ini meskipun biasanya kalau mudik sangat membludak banget tuh, biasanya kalau dibanding ini bahkan Jakarta kan sampai kosong, pelompong, sampai ada yang foto tiduran di tengah bundaran HI, ya kan? Banget. Itu membuktikan bahwa masyarakat urban Jakarta itu ya mereka adalah para perantau, pelancong dari berbagai daerah beragam gitu. Walaupun memang ya mayoritasnya pelancong, cuman ada yang emang udah tinggal di sini lama, tapi mereka memutuskan untuk ya balik ke kampung halaman mereka untuk kayak silaturahmi sama keluarga yang benar-benar keluarga kan? besar, ya. Ya, apa ya? Tetap aja teman-teman harus perhatikan protokol kesehatan walaupun memang mudik diperbolehkan. Oke. Ngomong soal vaksin, sekarang kan memang orang udah pada aware ya vaksin, walaupun memang ada salah satu maksudnya adalah untuk mudik. Tapi menurut kamu sekarang itu orang selain untuk mudik, apalagi sih yang membuat orang tuh lebih aware soal vaksin? Jadi gini ya kali ya, kalau menurut aku sih kan PPKM ini terus diperpanjang nih PPKM, tapi di satu sisi pemerintah itu memberikan sejumlah kelonggaran. Sekarang nih kayak pusat perbelanjaan, mall udah buka sampai malam lagi, sampai jam 10 gitu. Nah, yang membuat masyarakat mulai sadar akan pentingnya vaksin itu karena sejumlah tempat atau sejumlah kayak pusat perbelanjaan, tempat wisata. Sekarang kan apa-apa harus pakai peduli lindungi. Jadi kalau kan item nggak boleh masuk dong. Iya, pas scan itu kan kelihatan track record hasil vaksinasi kita. Jadi banyak orang-orang yang kayak, kalau gue belum vaksin, gue nggak bisa nge-mall nih. Karena kan mall juga jadi hiburan sendiri lah buat ngabuburit atau buat ketemu sama temen, hangout, makan, nonton, or whatever gitu buat. Oke. Jadi itu sih kayak sekarang juga mungkin kayak pergi ke Dufan, kemana apa-apa kan peduli lindungi. Semuanya pakai peduli lindungi. Padahal masuk kantor aja pakai peduli lindungi. Padahal sebenarnya nggak ada yang peduli dan nggak ada yang melindungi kita. Jangan curhat. Gak ada yang peduli dan melindungi kita. Ya kalaupun gak ada yang peduli dan melindungi kita peduli dan melindungi diri kita sendiri. Asik. Ya sih. Setuju. Independent woman. Love yourself. Oke. Balik lagi ke mudik. Berkaca dari beberapa tahun lalu, Aspar, kenapa pemerintah itu selalu melarang mudik? Karena melihat bahwa tren kasus COVID setelah mudik itu meningkatnya sangat drastis. Menurut kamu gimana? Sekarang walaupun memang ada pemerintah menggencarkan vaksinasi sebagai salah satu syarat untuk mudik, tapi adakah peluang itu menurut kamu? Peluang untuk mendapatkan dia?
Bukan, say. Kalau menurut aku sih ada aja sih oknum yang maksudnya ya sekarang sih kalau menurut aku ya pemerintah udah menggencarkan bagaimana caranya untuk mudik aman, sehat. Beberapa regulasi harus dipenuhi. Aku rasa sih gimana ya ketika mudik tahun ini bisa berjalan dengan lancar kalau memang itu sudah dilakukan sesuai SOP dengan transportasi yang legal. Transportasi yang legal seperti misalnya kendaraan umum yang memang tertib, kereta api atau pesawat. Orang-orang kan juga pasti udah jelas teridentifikasi, mereka itu udah vaksin, udah sesuai protokol lah. Tapi menurut aku bakalan ada saja oknum-oknum yang mungkin kayak ya bus-bus nakal atau misalkan sekarang juga kemarin Kementerian Perhubungan udah menggencarkan pilih kendaraan-kendaraan yang memang benar, yang sesuai, maksudnya yang ikut uji kendaraan dari Kemenhub, yang aman, yang maksudnya ada juga kan bus-bus yang di apa ya namanya bus ilegal atau misalkan udah naik-naik aja gitu atau enggak kayak nggak pakai kendaraan umum pribadi, tapi kan kita nggak tahu tuh keselamatan si orang itu, dan nggak mungkin juga kan pemerintah saat ini ngecek satu-satu gitu, karena kemarin juga sudah dikonfirmasi dari pihak Kementerian Perhubungan. Kita juga nggak bakal ada penyekatan, kita tuh lihat nilang nih orang itu udah vaksin apa belum, kau pakai ke pribadi ya, tapi gak kan ada penyekatan, cuman pemeriksaan. Kalau misalnya belum divaksin akan diarahkan ke tempat vaksin disediakan dan di disediakan di beberapa kan? kayak gitu. Oke, tapi kan ya tadi balik lagi Aswar, kalau pemerintah nggak bisa ngecek satu-satu nih, apalagi tidak ada pemeriksaan, tidak ada penyekatan ya. Dan yang aku lihat sih mayoritas mungkin mereka masih apa ya? Oke, ada mudik gratis, tapi ada yang lebih memilih mudik pakai sepeda motor mungkin. Nah, itu kan bahaya banget kan. Belum berapa orang tuh yang naik sepeda motor kalau satu keluarga. Belum lagi di sini kanan kirinya ada kan? bawaan yang banyak. Ayam, gas. Ayam, gas mau ngapain? Ayam dikantongin. Ayam apa? Ayam buat oleh-oleh ke kampung. Ke kampung kan banyak ayam. Ngapain lagi dari Jakarta bawa ayam? Iya, maksudnya bawa-bawa oleh-oleh lah buat ke kampung. Kue tapi masih masuk meme-meme akal. gitu ada kan. Banyak banget. Makanya sekarang kan kita belum mudik yang benar-benar kita lihat pergerakan masifnya kan. Mungkin prediksi mudik Korlantas itu untuk mudik 29 sampai 30. Betul. Jadi kita lihat ya nanti di tanggal itu apa benar-benar orang tuh ada yang mudik pakai motor terus bawaannya banyak, 4 orang yang naik, bapak ibu anak 2 gitu. Tapi lucu, aku pernah juga jadi mudik, aku pernah mudik. Kamu pernah mudik 4 orang gitu? Iya. Gimana? Dari Tasik ke Garut pakai motor, itu kan masih waktu aku SD sih, apa SMP Kamu masih megang kecil. ayam. Enggak lah. Kambing. Ayam yang megang saya. Terus gimana? Kebayang. Jadi gini Kak, jadi waktu itu waktu kecil lah, waktu masih kecil lah. Kalau sekarang udah gede nggak bisa lah satu motor berempat. Ya bisa-bisa aja. Karena kan rumahnya ibu aku tuh di Garut Tasik itu ya sekitar sejam lah. Sejam maksudnya nggak yang jauh-jauh amat sih, kayak ya udah pakai motor juga bisa. Tapi kan macet parah, apalagi sebenarnya jalan di rumahku itu jalan yang sering dilalui jalur nasional yang buat kalau orang-orang dari Bandung, Garut itu benar-benar di situ ngelewatnya tuh pokoknya depan rumah tuh udah padat merayap. Depan rumahku banget nih. Jadi sebenarnya aku juga kalau mudik diem di rumah. Karena aku tuh rumahnya rumah jalan nasional, dan itu tuh kayak kalau di Google Maps merah semua kalau lebaran atau kayak menyambut Ramadan, soalnya pinggir jalan banget tuh. Nah, kalau misalkan tadi kita flashback aku waktu kecil, itu aku naik motor ayah aku. Ayah aku di yang nyetir, habis itu adik aku yang cewek di tengah, habis itu yang pertama ayah aku, terus ada aku yang cewek, terus ada aku yang kecil, terus aku berempat kan. Terus itu lucu, kadang aku suka bawa tas ransel gitu kan. Dan itu kayak pernah kayak di jalan itu ngantuk. Kamu paling belakang? Iya. Pas ngejumplang aja. Iya, pernah ngejumplang tapi nggak jatuh. Kayak gitu doang. Terus kadang sendal yang satu hilang jatuh. Itu waktu kecil. Itu kan maksudnya bahaya kan. Maksudnya ya. Nah, itu tadi catatannya banyak juga masyarakat yang masih mungkin memilih karena ya mungkin dengan mudik menggunakan sepeda motor lebih kayak ya udah bisa berhenti kapan aja gitu. Tapi di satu sisi lain memang sangat berbahaya itu tadi karena kita nggak tahu, dan juga itu kan maksudnya kita nggak bisa mengontrol
Ini kan kalau transportasi umum ya udah berhenti ada gitu di stasiun-stasiun, atau misalkan kalau aku sih pribadi ya jujur lebih suka pakai umum sih, maksudnya kayak kereta api, karena kalau di Tasik belum ada pesawat gitu. Kalau misalkan pakai bus atau pakai elf kayak minibus gitu, kayak itu kayak lama banget. Tepos pantat sakit. Ya orang pasti lebih memilih mudik yang lebih cepat, yang lebih fleksibel. Betul. Yang enggak, ya walaupun ya mungkin masyarakat memilih untuk naik sepeda motor yang enggak ribet, yang tadi kamu bilang. Ya kalau mau berhenti kapan aja terserah. Kalau kadang naik bus kan harus sesuai dengan, ya kalau berhenti ya berhenti di saat rest itu, area. iya kan, nggak bisa asal berhenti kayak gitu. Ya tapi kita harapin ya masyarakat taat lah ya, tidak hanya untuk berantas COVID, tapi juga untuk keselamatan di perjalanan. Karena kan mudik tujuannya untuk kumpul sama keluarga. Betul, bukan jadi nanti ketika kita ke keluarga kita bawa virus atau kita bawa penyakit. Nah, sebenarnya rentan di mudik sekarang itu kan lansia-lansia kan. Maksudnya biasanya lansia-lansia ya udah di kampung, tapi kan juga banyak yang dari Jakarta mungkin dia pengen balik, mereka ngotot belum punya vaksin, nggak punya peduli lindungi kan. Itu mungkin yang mesti jadi catatan sih. Tapi pemerintah sih udah dari awal vaksinasi kan memprioritaskan kaum lansia kan, karena memang kalau terkena COVID resikonya lebih tinggi. Jadi menurut aku sih sekarang mungkin cakupan vaksinasi lansia lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Betul. Ya kan? Ya kita harapin semuanya aman lah ya, mudik juga dengan baik, sampai di rumah kampung halaman dengan selamat dan juga nggak bawa virus. Nah, Asfar, setelah sampai di kampung halaman, di rumah nih, kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya nih kan pemerintah pusat bilang ke pemerintah daerah, ataupun juga pemerintah daerah punya kebijakan sendiri bahwa mereka harus orang-orang yang dari luar daerah harus daftar, harus lapor. Ya, harus lapor. Nah, menurut kamu akan adakah sistem itu di tahun ini? Kayaknya kalau menurut aku sih sistem yang kayak gitu tuh kurang efektif. Nggak tahu ya, kalau di daerahku sendiri sih kayaknya nggak ada. Nggak tahu, mungkin di daerah-daerah lain yang pemerintah daerahnya taat, mungkin kayak di Solo ya saya rasa untuk administrasinya kayak oke lah kayak. Tapi kalau kayak di tempat aku tuh kayaknya ya udah, kalau mau balik aja, nggak usah lapor gitu. Paling juga nggak disirikin tetangga, ada anak, ya udah kayak biasa, bahkan disambut kan sama orang-orang tuh, wih baru pulang dari Jakarta, atau bawa oleh-oleh apa, padahal aku juga bawa apa-apa. bawa diri doang gitu sih. Paling ya kalau masalah diterapkan atau enggaknya kita lihat aja nanti kebijakan regulasi terbaru dari pemerintah, karena nggak setiap daerah itu setiap ketika kebijakan dari pusat dibilang nggak ada juga diimplementasikan. Karena kayak sekarang aja kemarin aku pulang ke Tasik ya, Jawa Barat, yang nggak pakai masker tuh udah banyak banget, udah kayak biasa banget. Tempat aku tuh kayak ya udah lah gitu kayak. Karena mungkin epicentrumnya di Jakarta. Iya. Banyak ya, kita lihat aja update COVID dari Satgas kan. Bukan mayoritas, setiap hari update yang paling tinggi penambahan kasus adalah DKI Jakarta. Ya walaupun memang beberapa daerah di Jawa itu memang tinggi juga. Cuman penyumbang kasus tertinggi ya DKI Jakarta. Jadi mungkin pemerintah daerah sih mikirnya bahwa DKI Jakarta fokus untuk vaksinasi. Jadi begitu sebagai syarat mudik, begitu mereka tiba di daerah mereka ya sebenarnya harusnya udah aman, iya kan? Kayak gitu kan? Kamu berpikir juga sama kayak gitu? Iya. Iya. Jangan ngikut-ngikut dong, punya pemikiran sendiri. Masih ingat pulang 4 orang lagi naik motor ya. Itu nggak boleh Pak Polisi, tolong. Nah, kocak. Oke lah, kita harapin sih mudik kali ini berjalan dengan lancar, aman, teman-teman juga pulang dengan selamat dan ya tidak membawa virus, sehingga Lebaran, Idul Fitri bisa dirayakan dengan baik. Betul, karena menurut aku ya momen Lebaran itu momen yang paling sangat ditunggu bagi siapapun, khususnya umat Muslim. Karena biasanya tuh kalau aku masih kecil ya, aku kalau lagi kecil, nggak tahu ya sekarang kan udah dewasa nih. Pernah lah. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk brojol gede segede gini. Nah, misalkan ketika Lebaran itu momen ketika ngumpul keluarga, dikasih THR. Oh, kamu niatnya itu? Ada dikasih, siapa yang bisa ini nanti dikasih 100.000 gitu. Kamu 100.000 juga ikut ngantri? Iyalah. Biasanya ngantri gitu kan, biasanya ngobrol-ngobrol sama kakek nenek gitu. Kalau enggak kayak
sharing-sharing. Kadang juga lebaran jadi ajang buat flexing. Gimana tuh anak saya udah kuliah SD, besok gimana, kapan nikah, kapan punya anak, kapan kuliah. Kamu nanti kira-kira nanti kalau kamu lebaran di rumah apa pertanyaan yang bakal ditanyain keluarga kamu? Ada yang kamu? nanya. Saya yang nanya, wartawan. Saya yang ditanya juga. Berarti kamu lebaran di rumah, Star? Kurang tahu, belum tahu sih. Kayaknya udah 1 tahun kemarin ikut pemerintah, jadi nggak pulang. Jadi kebetulan lebaran kemarin bareng teman-teman kantor di kantor sebelumnya, tapi liputan sholat Id bareng sama wali kota Solo kan. Ya udah liputan. Kalau tahun sebelumnya balik karena awal pandemi kan, karena memang baru ini. Gitu. Sekarang balik dong, kan nggak dilarang. Belum tahu ya. Tapi kan sangat kemarin udah mudik berdedikasi duluan. terhadap pekerjaan. Oke lah teman-teman, Asfar buat semua yang nanti berencana untuk mudik ya, kita doain semoga lancar, tiba di rumah dengan selamat dan juga bersih, tidak ada virus-virus yang dibawa ke rumah. Jadi semuanya tetap sehat. Nanti juga kita doain semoga tidak ada kasus yang melonjak usai lebaran. Jadi kita tetap aman semuanya. Pokoknya teman-teman yang mau mudik atau yang mau balik ke kampung halaman dari manapun gitu, dari bumi ke kayangan atau dari kayangan ke bumi, tetap patuhi protokol kesehatan, pilih kendaraan-kendaraan yang aman. Terus juga buat teman-teman yang mau ini tetap tadi patuhi pemerintah apapun. Jadi sebenarnya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan pasti udah sesuai dengan ini. Ada beberapa yang memang pasti macet parah di beberapa titik. Jangan kalian marah gitu, namanya juga momen mudik ya, orang-orang pada kembali juga masih bulan puasa, harus diberikan ketabahan dan kelapangan hati, kesabaran. Asik, luar biasa. Thank you Asfar. Teman-teman Peristi Tim, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal topik-topik yang menarik lainnya. Kalian harus tetap pantengin kita di Peristi Channel. Jangan lupa subscribe juga karena topik-topik menarik pastinya akan kita bahas ya Asfar ya. Dan hangat juga. Hangat. Panas enggak? Minum dulu. Puasa. Cheers. Jangan. Puasa. Oh iya. Kan ini kosong gelasnya. Jangan dikasih tahu dong, gimana sih? Ini pencitraan juga, mohon maaf ya. Okay, siap. Thank you ya buat teman-teman yang udah setia nontonin kita. Terus subscribe kita dan juga follow semua akun media sosial yang kita punya. Golia. Asfar. Thank you. Thank you. Bye-bye.